Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Ryan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengujian beton keras atau deskriptif test untuk memenuhi mata kuliah teori dan praktek pengujian bahan. Pertama, beton yaitu suatu campuran yang berisi pasir, kerikil, atau batu pecah granit yang lain dicampur menjadi satu dengan batu pasta yang terbuat dari semen dan air yang membentuk suatu massa yang sangat mirip seperti batu. Beton dapat digunakan untuk membuat fondasi, galau, plat tangga, plat lantai. Pada dasarnya pengujian beton dengan konsentrasi campuran bentuk beton kasar. Beton kasar adalah beton yang cukup kaku untuk menahan tekanan. Kemudian beton keras S pengujian dengan cara merusak merupakan satu uji pada material yang diuji bahkan dengan cara merusaknya. Tujuan dari deskriptif testing adalah untuk memahami ketahanan suatu material yang dengan cara merusak agar dapat mengetahui apakah material kuat jika ditekan, tarik, untuk kapnya dan sebagainya sehingga mencapai material yang berkualitas nantinya. Dalam pengujian beton keras dengan mode concrete deskriptif test ini terdapat 5 pengujian. Yang pertama pengujian tekan atau compressed tester, yang kedua pengujian tarik dan seal testing, yang ketiga pengujian lentur, yang keempat pengujian Cottrell, yang kelima pengujian kekerasan Breitling low hardness green tester. Yang pertama pengujian tekan compressed tester. Pada pengujian ini kekuatan tekan pada material harus lebih besar sehingga pada saat pengujian material akan dibedakan hingga hancur. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui seberapa kuat material jika ditekan nantinya. Cara pengujiannya yaitu dengan menekan material dengan mesin yang gaya tekannya lebih besar hingga hancur. Standar pengujiannya yang pertama ASTM C823 mengatur tentang peredaran sampling beton dalam pekerjaan konstruksi. Yang kedua SNI 7658 2011 ketika standar ASTM C136 06. Untuk tahapan pengujiannya, yang pertama mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji. Yang kedua mengukur dimensi spesimen beton meliti. Kalau kubus itu ada sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Untuk silinder, berarti diameter silinder dan tinggi silinder. Yang ketiga menimbang dan mencatat berat spesimen. Yang keempat menentukan spesimen beton pada alat uji tekan beton atau compression testing mesin atau level testing mesin. Yang kelima menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton. Yang keenam mencatat capaian beton maksimum yang diperoleh dari alat uji tekan. Yang ketujuh menentukan tekan beton pada usia 7 hari dengan menganalisis data uji tabel. Yang ke-8 mengoperasikan tekan beton ke usia 28 hari. Selanjutnya, berikut adalah ilustrasi pengujian tekan compressed tester. Pertama ini alat yang digunakan untuk pengujian tekan, yang kedua ini beton yang akan diuji di alat tekan. Ini gambaran saat pengujian pada alat tekan. Ini hasil setelah diuji, catat kekuatan beton. Yang kedua ada pengujian tarik dan seal testing. Testing merupakan pengujian pada material dengan cara menarik suatu material sampai putus. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui beberapa kuat material jika ditarik. Pada versinya yaitu dengan memberikan beban gaya tarik ke material yang terus bertambah secara berharap hingga material putus. Untuk standar pengujiannya yang pertama American Static for Testing Material atau ASTM
M-04 sebagai acuan metode pengujian standar pengujian tarik. Yang kedua SNI 03/491/2002 mengatur tentang metode pengujian kotak kuat tarik gelap beton. Untuk tahapan pengujiannya, yang pertama mengukur dimensi spesimen beton meliputi yang pertama fokus ada sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Untuk silinder, diameter silinder. Yang kedua menimbang letakkan benda uji ke dalam mesin, menjalankan suatu alat dan mencatat capaian maksimum yang diperoleh dari alat uji. Berikut adalah ilustrasi pengujian tarik tensile testing. Ini alat yang digunakan dalam pengujian. Ini adalah peletakan pada benda uji. Berikut adalah hasil setelah pengujian. Yang ketiga ada pengujian lentur. Uji lentur dilakukan untuk menentukan karakteristik mekanis yang penting. Si spesimen dimuat di bagian bawah dengan gaya tarik dan di atas dengan gaya tekan. Tidak ada gaya yang diterapkan pada bidang koordinasi tengah. Lentur adalah kemampuan balok beton diletakkan pada dua perletakan untuk menahan gaya arah tegak lurus sumbu benda uji yang diberikan padanya sampai benda uji patah dan dinyatakan dalam 3 Pascal atau MPa. Gaya tiap satuan luas. Untuk standar pengujiannya, pertama mengacu pada SNI 03/93/1/1991. Kedua mengacu pada SNI 03/4441/2011. Untuk tahapan pengujiannya, pertama hidupkan mesin uji beton kira-kira 30 detik, letakkan dan atur dan diuji tempat yang disediakan. Atur pada kedudukan pembebanan dan kecepatan membadan pada kedudukan yang tepat sehingga jarum skala bergerak secara perlahan. Yang keempat, kurangi kecepatan penambahan pada saat menjelang patah yang ditandai dengan kecepatan gerak jarum pada skala beban agak lambat. Hentikan pembebanan saat beban maksimum yang menyebabkan tanya benda uji karena mengukur dan mencatat lebar tinggi penambang tentang patah dengan pelitian 0,5. Ini adalah ilustrasi pengujian lentur yang digunakan dan lentur, dan ini proses waktu pengujiannya. Selanjutnya yang keempat ada pengujian core drill. Core drill test adalah pengujian yang bertujuan untuk menentukan dan mengambil sampel perkerasan di lapangan sehingga dapat diketahui sampel dan karakteristik campuran kekerasan pengambilan atau mengukur pada beton induk untuk kemudian diuji kekuatannya. Beton ini dapat diper pada beton tertentu yang ditarai salah atau lemah, atau untuk mendeteksi pemisahan dan menyisir honeycombing atau rongga-rongga darah, atau untuk memeriksa ikatan pada sambungan konstruksi dan verifikasi jalan kekerasan jalan. Untuk standar pengujiannya mengacu pada SNI 03/403/1994. Yang kedua SNI 03/403/1994. Dan yang ketiga STM C9. Untuk tahapan pengujiannya, alat diletakkan pada lapisan pengerasan beton atau aspal yang diuji dengan posisi tidur. Setelah itu kita sediakan air dengan alat yang ada sistem pompa. Kemudian air dimasukkan ke alat drill dengan selang kecil pada tempat yang sudah disediakan pada alat tersebut sehingga alat tidak mengalami kerusakan, terutama mata bor yang kemudian berbentuk silinder selama proses pengujian. Yang keempat, setelah semuanya siap, kemudian alat dihidupkan dengan menuangkan tali yang dililingkan pada latar alat dan ditarik. Setelah alat hidup, mata bor diturunkan secara perlahan-lahan pada titik yang telah ada ditentukan sampai kedalaman tertentu. Kemudian setelah kedalaman tertentu, alat diletakkan
dan metabur dinaikkan. 6. Kemudian hasil dari pengukuran tersebut diambil dengan menggunakan penjepit. Setelah itu diukur tabel dengan dimensi dan amati stempel tersebut apakah kekerasan tersebut layak pakai atau tidak. Berikut adalah pengujian hot drill. Yang digunakan untuk pengujiannya, yang proses pengujiannya, ini hasil dari pengujiannya. Yang kelima, pengujian kekerasan Brinell dan Brinell ester. Pengujian ini merupakan metode dengan memberikan identitas pada permukaan spesimen material atau benda uji. Cara uji kekerasan Brinell ini yaitu dengan memberikan pembebanan pada material dengan uji menggunakan sebuah sensor berupa bola baja yang dikeraskan lalu ditekan. Pengujian yang paling banyak dipakai adalah dengan menentukan pendekatan tertentu pada benda uji dengan beban tertentu dan dengan mengukur bekas penekasan yang berbentuk di atasnya. Cara ini ditambahkan cara kekerasan. Untuk standar pengujiannya untuk ASTM E18, untuk ASTM E92 dan ASTM E1-00. Untuk tahapan pengujiannya, yang pertama, spesimen harus memenuhi persyaratan. Rata-rata harus ketebalan minimum 6 mm bisa dibentuk dengan baik dan permukaan uji horizontal. Yang kedua, indoor yang digunakan adalah bola baja yang sudah dikeraskan tetap untuk material atau ban yang sangat keras sampai 650 N. Gunakan tidak dan jarak dengan titik pengujian minimum 2 kali diameter tabak di atas. Yang ketiga, syarat perbandingan P2 dan perlu digunakan untuk baja, perlu digunakan untuk tambahan dan tembaga dan padanya. Sekali digunakan untuk aluminium dan keduanya. Penggunaan beban P dan diameter inter C diharuskan memenuhi syarat tersebut. Pengujian kekerasan ini dilakukan dengan memenuhi unsur pada permukaan spesimen selama 10-15 detik. Berikut adalah ilustrasi pengujian kekerasan Brinell ester. Ini alat yang digunakan untuk pengujiannya, pengaplikasian alat pengujiannya, hasil dari tahapan awal hingga hasil akhir pengujian. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.